tilting harus cepat diselesaikan game pertama. Ya. Dan kita akan langsung move on ke draft Benefik di game yang kedua. Akankah ada perubahan? Karena Araki masih menghuni blue side-nya juga nih dengan Cici yang masih di band. Sama ya berarti. Masih, tapi ini Fanny duluan nih sekarang. Panik. Menurut aku Cip udah sih. Dia udah tamat ya. Tamat sih. Tamat. Udah balik lagi lulus ya. Oh, oke, ini beda di Hanzo nih. Karena sangat merepotkan melihat tadi Hanzo-nya bebas ya. Meskipun ya Hanzo kemarin kan sempat diklaim ya. Hanya itu Hanzo. Oh, Nah, ya kan. Sama-sama user Hanzo. tapi ternyata Tapi untuk first pick tidak kalau gua lihat. iya bener. Dan pasti kan karena dua-duanya sama-sama user, jadi udah tahu titik-titik lemahnya tuh di mana seharusnya ya. Biarpun Hanzo habis kena nerf ya sebetulnya di patch yang terakhir ini. Iya. Ya tetap sakit Hanzo-nya. Karena yang dikurangi cuma durasinya. Kayak tadi kan tetap Ya durasinya kalau kena yang dark miss-nya tuh tambah lagi 2 detik. oke. Dan sekarang Harit Bam, Chip juga udah nggak ada. Terus ya. Ada Chushin. Yes, masih. Berarti kali ini akan ada peraduan antara Joy Suyo ya. Ya. Suyo ya, Suyo bos. Atau kita tahu ya Hayabusa juga di tangan dari Reina udah menjadi satu hero yang sangat menggila. Ya. Bener juga ya. Alban udah merasakan akibatnya. Solo kill, Kita lagi, alright. solo kill dan itu adalah Joy waktu itu deh. Alban. Tapi ini ada Suyo. Harusnya Nah, sekarang sih ya. lebih aman lah ya. Nah sekarang mau diadu dengan Joy atau chill aja dulu nih, nanti aja pick yang ketiga. Oke. Dan dua yang akan langsung diamankan oleh Alter Ego. Akankah menuju, kayaknya Joy bisa ketiga sih sebenarnya. Joy yang ketiga. Kalau mereka bisa mau nyimpen ya, karena masih banyak yang bisa dipakai juga. Mungkin mengamankan mid laner dulu, Login ada. Yap. Oh iya Loi, tapi Loi nggak yang jadi priority untuk masuk ke top 3 duluan nih ya di pick Granger 3 lah ya. Anies ya, Granger. Granger aman lah ini. Apalagi Granger performa dari Hais juga. Luar biasa guys. Dan harusnya ya. Lagi Time to drop the Enjoy. beat of the flash. Biar ya udah kita tutup-tutupin dulu rahasia-rahasiaan dulu nih. Biar nggak ngebuka ya. Iya. Nih sekarang pilihan mid laner kalau mau berhadapan dengan Granger sebenarnya Parasnya itu good option. Iya, Karena tapi menjauhkan. Joy-nya. Tapi Joy-nya yang jadi masalah nanti. Irita lagi. Kita lihat siapa nih, Gatot Kaca, Typil, Jauhan. Johan. Main agresif juga harusnya ya. Oke. Dan pick ketiga dari Alter Ego. High loss lagi kah untuk tambahan sandbag? ya, tapi udah cepet banget. Atau Poveus sekalian. Atau Gatot Kaca buat counter juga. Banyak banget. Banyak ya opsinya sekarang ya. Oke. Dan sebenarnya ya kalau ngeliat dari Alter Ego kayak eksplorasi hero mereka juga kan luas ya. Ya, dan mereka kan juga cuma nunggu kalau untuk di first phase-nya nunggu nih Iya. lawan pick siapa mereka bisa ngelawan nanti dari pick siapa. Reaktif aja ya mereka Reaktif. ya. Menghuni kembali di saya dari Badang terlebih dahulu. Oke. Tarik badan. Yap. Midnya memang nggak ditunjukin di awal-awal ya. Bentar disimpan ya sekarang ya. Disimpan benar-benar buat ke pick terakhirnya juga. Dan banning phase yang kedua untuk Alter Ego. Povius. Poveus. Ya karena memang Povius ini juga salah satu hero pegangan dari Dairon. Iya. Dan berarti kalau Poveusnya di ban, EXP-nya badak. Bisa jadi. Ya, bisa jadi EXP-nya badak. Yap. Dan RRQ mau ban Karamitnya lagi kan? Ban mid. Valentina. Valentina yes. Iya kayak tadi Valentino impact-nya dari efek dari fight-nya lumayan menyebalkan. Loi juga Loi bener. masih ada. Karena kayaknya kalau Farsa ini banyak yang bisa nabrak juga ke belakang ya. Tapi ini dia hero counter initiate ternyata yang lebih dipilih untuk tutup. Ada Faramis. Paramis. Yap. EXP lain lagi kan sekarang. Hylos. Blue nggak? Glue oke yes, EXP ada lagi. Glue. Gatot Kaca, Karena yang butuh badan lagi nggak sih? Lukasnya ini juga. Alright. Karena yang butuh tambahan durability di depan. Yes. Semenjak dari jauh head yang akan ada di room. Tipis ya kalau dari Johan biasanya dia akan menjadi penghuni rumput. Ya. Mengisi rumput-rumput yang kosong, siap-siap buat melempar juga. Oke. The last bet dari RRQ. Faramis sudah ditutup. Mau ngincer Karamit lane-nya lagi kah? Marsha. Marsha. Loi lah, Loi. Louis. Banyak banget sekarang. Ya, tapi enggak. Gatot Kaca itu dia. Siapa pilihannya? Mereka nggak mau jauh headnya nanti digagalkan juga. Oke. Jadi combo juga. Tapi jadi makin banyak sebenarnya opsi untuk main
kombinasi antara Badang dan juga sisi power tambahan nantinya. Such as kayak tadi Tigreal yang sempat kita bahas. Ya, Tigreal masih bisa. Mungkin dengan asumsi mereka ngamanin Valentina dulu sekarang ya buat Alter Ego. Oke, Biar Bisa lebih banget. secure aja ya. sangat bisa untuk Valentina sekarang. Dan ternyata tidak. Wow. Hilda pindah tangan ya. Hilda, EXP, Badang, Romar. Masih bisa dibalik ya, masih bisa dibalik. Tapi kalau nggak capek sama Jowhead, kayaknya Hilda di Rom bakal jadi korban lempar-lempar aja nggak sih kayak Oh iya. tadi kita udah lihat ya kasusnya di match Berapa tuh? Pertama 2 ya? Onyx Oh, BTR. dua ya. Dilempar-lempar ya, masuk Iya. rumput, dilempar. Tapi kan ada yang follow up. Kalau habis Cecilian tadi ya. Iya sih, Kalau botol ini kalau sampai keluar Cecilian, wah menarik ya. menarik jadinya. Atau dengan beberapa irama pejalan kaki kayak begini ya. Rin, kita tahu if-nya. Ya, if juga oke. Makanya tadi kan Valentina juga oke. Parsha ternyata. Parsha ternyata. Ya, hello. Wah, berubah deh. Arki mungkin ngomong izin serius, Bang. Izin sih. Izin gak baca komen. Iya. Hah? Izin gak baca komen. Last pick dari Alter Ego, mid lane Valentina sih, Ya. atau Aurora? Kalau aku lebih suka antara Valentina atau Vexana. Iya sih. Karena Valentina punya efek Terrify, jadi Jowhead-nya ini nggak sempat buat ngelempar. Oke, Vexana juga bisa cancel Varsha. Yes. Oke, Vexana will be good juga untuk kombinasi sama Badang. Ya, tapi banyak lah. Kalau mereka mau main jarak jauh ya, mungkin sebagai contoh Xavier juga masih ada kan hero-hero jalan kaki nih. If, If juga bisa buat dijebak nanti dalam real world manipulation. alright, tapi ini dia jawaban dari Alter Ego last pick yang akan menuju ke arah Kalian Valentina. kembali. Udah yang paling aman-aman aja. Yes. Enak karena efek Terrify-nya dia nggak bakal ngebuat sepersekian detik Jowhead-nya bingung kan? Injektornya gagal. Oke, dan ini dia sorak-sorai dari Kingdom dan juga Alter Champs. Masih rame ya sampai jam 10 ini. Ganas banget ganas ini ya. Yap, Alter Champs-nya ganas. Kingdom-nya luar biasa gitu loh. gameplaynya kan. Gameplaynya juga ganas banget gitu. Oke, kita mau tanya dulu. Kira-kira akan berakhir menjadi 2-0 untuk Alter Ego atau 1 sama terlebih dahulu? 1 sama atau 2-0? 1 sama atau 2-0? Ya mas, kalau begitu FPL Arena, mana suaranya? Oke, semangat masih membara. Masih dong, Masih. tentunya apalagi kesempatan pun masih ada. Mampukah RRQ menyamakan kedudukan terlebih dahulu atau justru Alter Ego yang akan membawa poin penuh sekarang? Karena ternyata yang sudah kita lihat juga Nino dengan Hildanya, Om. Yap. Nino, Hilda, EXP lane. Tapi satu yang pasti ya, keunggulan dari RRQ adalah karena mereka membawakan Jowhead. Purple buff, orange buff, akan diambil dengan sangat cepat sekali. Tadi aku ngeliat sudah ada 2 orang di orange buff. Langsung ya, Langsung. apalagi ngebantu-bantu Suyonya untuk bisa Waduh. injak level 3. Tapi ya Nino bermain agresif. Nanti kita bakal intip ya, ada setelan emblem apa untuk Hildanya. Karena tadi kayak ada satu Furious Hammer ya tadi di match kita ya. Iya. Oke, dari Jume sedikit kena stun tadi. Soft grab. Iya, karena tadi di game yang pertama juga Araki sebenarnya udah bagus ya early-nya. Hmm. Mereka udah kuasain, cuma entah kenapa mereka terfresh dan ini setelah champion yang Menarik sih, karena dari kedua romernya juga membawakan focusing mark. Tambahan 6% dan juga movement speed 10%. Damage-nya 6%. Alright. Emblem support tapi ya buat Badang karena memang mengincar cooldown reduction. Yap, dan Hildanya ternyata terselip trail juga ya. Yap. Ngandelin damage-nya dari 16 adaptive damage. Bukan Master Assassin ini. Bukan. Bukan, kalau yang ini Wilderness Blessing. Iya, lebih ke Wilderness Blessing untuk movement-nya juga biar bisa menang jalan. Sementara kali ini Lane of Death cukup tenang. Tidak ada agresivitas kayak tadi di game sebelumnya. dikasih setting nih. Iya, sebenarnya adrenalin lagi dikontrol satu sama lain nih. Atau digas ya ntar. Nah, sekali ada T-Fight, gas terus. Meriah ya. Meriah. Oke, ada sebuah free slate tadi yang dilakukan di mana sekarang untuk dari masing-masing god laner masih cukup aman, tentram, damai pokoknya. Yap. Yang harus diwaspadai Alter Ego ini jangan sampai kena injector gratis. Apalagi untuk di awal-awal ya. Yap. Tanpa bantuan flicker ya bakal cukup disayangkan kalau bisa kena injector. Oke, dan dia masih memandang dari kejauhan juga sembari beradu box sekarang. Oke, sekarang ada satu lawan order, Hijume berada dalam posisi yang sangat tidak baik. Dengan satu baris speed tersisa mal, tidak mau dia harus pulang dan Turtle akan berhasil diamankan oleh Oracle tanpa ada gangguan yang berarti. Ya, berawal dari bomb yang masuk menuju ke arah Hijume ya.
sehingga diurungkan niatnya juga dan sekarang tabrak Udah ada balik. berantem kah itu? Enggak. Buset deh, Rine tadi numpang lewat. Hampir ya, karena ternyata yang dilakukan oleh Araki aja memilih untuk disengage, mundur teratur setelah dapetin turtle, dan sekarang ini dia yang harus diperlukan oleh Araki. Mereka yang kontrol temponya. Yap. Jangan sampai termakan, terpancing dengan apa yang dilakukan oleh Alter Ego juga. Dan Alter Ego sebenarnya mereka tidak terlalu ingin juga gitu loh untuk melakukan defense. Mungkin karena beda ya, dari junglernya Rine yang harus bisa farming juga duluan. Dan mereka masih butuh power, misalnya level 8 Joy. Baru Joy defense. Oh, dan berhasil seperti mendapatkan langsung para Dreams. Pergerakan-pergerakan seperti ini yang harus dilakukan terus-terusan oleh RRQ. Kaget ya, flicker ejector yang akhirnya disambut dengan begitu baiknya menjadi awal yang manis untuk RRQ. Oke, keunggulan goldnya juga lumayan sekarang. Yep. Dan sudah agak sedikit bisa ditabung oleh RRQ. Yap. Dan lihat haze-nya. Oke. Ice, wah insting Ice benar-benar bekerja tadi. Udah ngelihat dari kejauhan kayaknya ada beberapa player yang mulai mendekat. Oke, dan ini dia first item priority untuk Hazel menuju ke arah Hunter Strike yang sudah selesai. Ancang-ancang yang perlu diwaspadai ini, Idok akan mencari siapapun itu dia. Langsung diajar begitu saja, karena kali ini Idok yang bisa bertahan, tapi setidaknya Idok sempat melemparkan ke arah satu player dan sekarang Dreams yang menjadi korban kembali. Rine pun harus mundur, Rine pun harus pergi, di mana sekarang ada satu orang yang dikejar habis-habisan dan purple top-nya terbuka bebas. Yap, tapi Rine. Oke, Rine gagal untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff tersebut. Iya, karena memang minim info juga ya. Upaya untuk bisa secure karena purple buff-nya masih gagal, sehingga keunggulan dan keuntungan kembali berlipat-lipat ganda untuk RRQ Yoshi. Ya, tanpa purple buff sekarang untuk Rine di awal-awal jelas akan membuat dia cukup pincang ya. Dan harus sedikit lebih bersabar juga, sedangkan kemenangan kecil tadi akan membuat RRQ mereka bisa set up di turtle, atau mereka bahkan bisa skip dulu turtle-nya sebentar. Mereka bisa coba untuk masuk dan mengambil creep speed dari Alter Ego seperti sekarang, karena ada informasi mungkin. Wah, waduh, oke, langsung dihajar begitu saja, tapi untungnya kali ini ada sebuah Wah. pergerakan tapi sedikit terdelay. Hijume sempat untuk kabur. Iya, itu dia dengan ada Vidon Ice Strike yang sakit banget damage-nya pastinya. Dan membuat lagi-lagi Alter Ego kena pop dan mereka mundur. Tapi Nino, Oke, Nino melihat dari kejauhan, tapi Nino kita tahu single target terlalu sulit. Akankah Nino mau maju? Tidak, ternyata kan untuk sekarang dari Idok yang berhasil melemparkan Rene. wow, ternyata sekarang kontrol yang dilakukan oleh RRQ berjalan dengan cukup manis sehingga Alter Ego mereka nggak bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi, Om. Yap, dan Nino tidak bisa berbuat banyak sekarang. Oh. Yap, ini dah saatnya kah? Karena Dreams di bagian belakang tapi berhasil dilemparkan kembali. Idok benar-benar bekerja keras dan Idok berhasil untuk melemparkan kembali di mana dua player berhasil dilumpat habis. RRQ berjaya, RRQ berhasil mendapatkan keuntungan di mana-mana. Iya, bahkan outer middle turretnya pun hancur di tangan Hazel. Yap, di press ternyata. Ada satu posisi kosong tadi, Hazel masuk juga. Outer mid turret pecah. Di bagian top masih ada Hazelnya. Dan ini berarti keunggulan yang cukup jauh sedang dipegang oleh RRQ. Mereka tinggal memainkan, dan tadi kalau kita lihat ya, cukup lama sebenarnya Nino menunggu di dalam rumput. Tapi pertanyaannya, menunggu di dalam rumput pun ada informasi, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Iya, cuma nyari info aja. Oke. Oh, lagi. Di tempat yang lain ada sebuah lemparan kemana dilakukan. Idok benar-benar bebas loh. Iya, dan ini Bebas banget Idok, nikmat banget. Rine ini juga nggak bisa leluasa kayak tadi ya untuk masuk ke dalam area peperangan. Karena langsung bisa dicicil. Ya ini dia sampai porsinya dan sekarang injektornya berhasil didapatkan Rine. Berusaha untuk menyelamatkan diri dan Idok berada di ambang, tapi di mana sekarang tersisa satu pada SP saja, bahkan Federator langsung dikeluarkan, tapi Idok masih selamat. Oke, sama-sama selamat ya Rine yang bisa kabur, Idok masih bisa kabur tapi dikejar. Oke, Nino sendirian, Federator dikeluarkan. Nino bisakah dia bertahan? Tidak. Wow. Law and order cukup membuat Nino berhenti dan damage masuk. Yes, dan movement yang diunggulkan oleh RRQ membuat akhirnya dia mau rotasi juga cepet banget, Om. Ya, dan tadi bahkan kalau kita lihat ketika diganggu untuk rekan-rekan yang lain, tiganya masuk juga. Yap. Untuk melakukan backup yang Nino mengira dia itu masih safe di atas. Tapi tidak, ternyata karena langsung di dive in juga di bawah turret. Oke, pelan lagi, turun lagi temponya, tapi RRQ ini sangat-sangat lagi-lagi kan memberikan inisiasi. Sepertinya tidak, karena hanya memberikan space aja agar turtle bisa didapatkan kembali di tangan Hazel dan perfect turtle untuk RRQ. Ya, ini kondisi yang kurang bagus diterima oleh Alter Ego. Ya. Dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Beda dengan game pertama, masih ada celah untuk mereka ya. Tapi sekarang lihat, dari RRQ-nya juga mereka tidak terlalu tempo. Ini lebih ke Alter Ego yang dipaksa untuk maju dan menyerang. Waduh, diajar lagi dan Rene selamat.
kabur sehingga target ejektornya menuju ke arah rekannya dan Rine sepertinya masih terlalu lincah untuk dikejar, terlalu jauh juga. Kembali overhype atau kontrol adrenalin yang harus dilakukan oleh kedua belah tim terutama. Yes, tahan dulu ya kan, nggak boleh terlalu masuk juga. Dan tapi dari RRQ mereka akan lebih memaksakan untuk melakukan team fight karena mereka sadar mereka juga menang jumlah. Ya, itu dia Hijume sempat tertabrak Oh, Nino. tembok, tapi sekarang Ninonya tertinggal sendiri di bagian belakang, dibalaskan lagi dengan Federasi yang dikeluarkan. Tidak memberikan impact apapun tadi dari Hijume. Yap. Ditabrak lagi Nino. Yap, ditabrak lagi Nino, mau nggak mau harus mundur dan Hijume merasakan akibatnya. Heavy crossbow tadi seperti udah masuk. Dan di bawah ada sebuah space yang tercipta. Dan Nino jadinya korban aja. Ya, Nino hanya menjadi Korban. pembuka rumput. Informan. Buka vision. Dan sisanya akan menjadi badan untuk rekan-rekan yang lain. Ya. Oke, Rine ada Dairen tepat berada di depannya, tapi untung masih bisa mendapatkan orange buff yang dia butuhkan. Ya, dengan retribution ya yang harus digunakan tuh. Nino. Oke, di tempat berbeda Nino nya berusaha untuk bisa mendapatkan Karatoy, tapi terlalu beresiko dan Nino benar-benar mengorbankan dirinya. Karena secara damage deal juga Nino nggak bisa dapetin siapa-siapa secara instan om. Cuman Fury Hammer aja. Ya, untuk Fury Hammer jelas ya ini tidak akan membantu sama sekali. Dia butuh untuk follow up di belakang dan yang di belakang juga masih belum ready untuk memberikan support kepada Nino. Jadi ya. Mungkin satu jalannya buat Alter Ego sekarang split push. Ya jadi kelihatan akhirnya Nino jadi korban terus-terusan aja. Iya. Maju-maju sendiri. Padahal tugasnya mulia ya sebenarnya. Iya, tinggal gimana caranya Alter Ego bisa nge-follow up apa yang dilakukan oleh Nino. Tapi dengan perbedaan gold dan juga yang mempengaruhi itemization. Kayaknya belum deh. Belum harusnya. Benar-benar sabar juga buat Nino-nya, tidak boleh terlalu buka map. Karena sekalipun mereka punya vision, ya mereka tidak bisa memenangkan team fight. Council lagi-lagi terdengar, Lord memang didapatkan dan sekarang Hazel akan semakin punya damage yang jauh lebih besar dengan Blade of Despair Wow. yang selesai di menit ke-9. Dan ya Lordnya langsung spawn juga. Yep. Timernya pas untuk Lord. Oke, Hazel apakah dikejar? Tapi ada Rina di bagian belakang, berbeda 3 level. Hazel benar-benar dikerekam Javisan. Dan shutdown pun tercipta, 4 player mendadak ada di bagian bawah. Lord sudah muncul lewat tengah. Hijume berusaha untuk bisa kabur, tapi ternyata Hijume malah tertangkap basah. Levelnya sama, ada Dairen mencoba untuk bisa mengejar juga. Hijume dikejar habis-habisan. Hijume ada di dalam area defensif dari RRQ. Oke, masih punya Arcane Shade Shadow Strike untuk kabur Law and order sepertinya. kah? Law and order kah? Karena sedikit lagi Hijume benar-benar bisa membawa Dairen masuk ke dalam dunianya sendiri. Jauh. Bahkan sekarang Rizya mencoba untuk bisa mengejar. Ada Glorious Power dan Hijume selamat. Grass Pathway yang ngebuat akhirnya dari Dairen juga kena efek slow sendiri ya. Yap. Dan ini berarti ada waktu yang terbuang, Lord yang sia-sia. Yap. Meskipun RRQ dapetin Lord tadi, kita tahu Hazel sebenarnya hampir sanggup untuk bisa kabur. Yap. Dan mungkin dia pede karena dia punya retribution juga. Yes. Yang tidak disangka adalah ternyata dikejar, dikomit oleh Alter Ego. Wah tapi Hijume beli waktunya banyak banget tadi Yap. loh. Dia ngehindarin damage ataupun skill dari Rins juga tadi barusan. Kabur, bawa Dairen juga. Dan akhirnya Lord yang tidak bisa dikawal membuat dari Alter Ego masih punya kesempatan nih untuk bisa membalikan keadaan. Meskipun defisit ya, mungkin Ya. untuk goldnya juga. Tapi lambat laun kalau kita melihat hal-hal yang seperti ini berarti bahwa RRQ juga mereka harus lebih memutuskan mau split kan? Yap. Atau mau jalan berbarengan saja? Ini sekarang lagi diem-diem dulu nih ya. Ini diem-diem juga berbahaya soalnya. Biasanya diem nyari berita, bergerak jual cerita. Wah, dia jahat. Bahaya ini kayak begini-begini nih. Soalnya sekarang harus turunin dulu nih temponya. RRQ sekarang juga lagi cari informasi karena siapapun yang ada di depan, kalau misalkan dimakan kayak tadi, apalagi dengan ada follow up dari Rins, ya itu udah bisa langsung hilang harusnya. Tapi pemilihan IMU Weh, juga berasakan dapat tinggal satu player dan Nino Wah, tidak bisa kabur. itu dia. Nino ditangkap langsung. Itu dia, ejector yang membawa ke arah kematian. Dan sekarang Toy baru juga selesai dengan satu gogret dengan Spear Council. Yap, itu dia, tapi Idoknya tertangkap basah. Idoknya akan siap untuk bisa melempar ke arah satu play, tapi ternyata Idoknya gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu play, di mana Idoknya pun untung masih bisa mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya dengan Revitalize Dairen. Itu juga refleks bagus banget tadi dari Haid ya. Flicker dari Idok yang bisa dihindari dengan bahkan Rondo. Nggak perlu buang resource spell. Iya, dan berarti kerugian untuk RRQ ketika mereka akan melakukan setup nanti di Lord juga. Karena Alter Ego mereka cukup dekat dengan Lord, udah ya Jadi dikejar. benar-benar keluar dari kandang kan semasa dari Alter Ego, mereka pede banget loh. Ya dan bahkan ini resource dari Glorious Pathway telah tertrigger. Flicker dari Rins dan juga Idok nggak ada sekarang.
Akan cukup menyulitkan sebenarnya. Oke, ada force ya, tapi ada flicker dari Hijunke. Oh. Dan gagal untuk sekarang. Berhasil mendapatkan Kara hidup, tapi damage yang dihasilkan oleh Toy udah terlalu besar. Rene. Damage begitu menyakitkan. Tapi di bagaimana Rene-nya mencoba untuk bisa mengantarkan damage dan mereka harus mundur kembali. Toy sudah sakit banget. Dan RRQ mereka hampir bisa kehilangan momentum. Ketahuan Iya, sekarang. karena pergerakan mereka sendiri. Dan Alter Ego cukup sabar loh untuk nunggu mistake-mistake dari RRQ. Iya, sangat sabar sekali sekarang. Beda dengan game yang pertama. Yang Yep. ini mungkin karena mereka juga tahu mereka lagi kalah item under level. Mereka harus menunggu Oh, siap. RRQ membuat kesalahan. Oke, mereka mencoba untuk bisa maju lagi kah? Alter Ego yang berusaha untuk nge-take over sekarang. Iya. Apa ini? Mereka yang mau coba untuk tabrak balik. Mereka yang under, mereka yang mau nabrak. Hei, logika apa ini? Tapi namanya juga usaha. Ya, usaha dan juga mereka salah satu suara sih. Kalau mereka kejar satu hero, ya hero itu bakal tumpuk. Komit ya. Yep. Alright, dan kembali terlihat kali ini untuk RRQ. Mereka menguasai dari area lordnya. Oke, kita lihat tapi Rine yang masih sangat jauh dan ini akan menjadi satu lord yang bisa diamankan oleh RRQ sih. Tapi sepertinya mereka mencoba untuk bisa ngajak berantem ke arah RRQ dan berhasil untuk pulang. Yap, dan tadi yang terjebak Dairen ya. Yes. Tapi ya itu butuh banget waktu dan damage yang besar pastinya. Dan wow, Bongler! Waduh. Dan sekarang hanya menonton ya. Mensupport dari jauh. Ini dia. Skylar. FLID Extremer by Copy Good Day. Langsung kalian bisa kunjungi ya channel officialnya dari Skylar. Nonton bareng di sana. Boleh. Boleh, bisa. Yes. Dan Rin Rin. masih bisa recall dengan cukup aman. Kali ini Lord akan di slow push terlebih Iya. dahulu di arah tengah dan belum ada yang tumbang nih sejauh ini. Oke. RRQ mereka bisa ngawal Lordnya dengan kelima pemain mereka yang siap. Oke, ada konsil kali ini sebentar Idok punya flicker berhasil kau untuk bisa mendapatkan karena satu Oh. play tapi gagal untuk bisa tapi epic crossbow begitu menyakitkan damage yang dihasilkan oleh Toy. Double kill berarti didapatkan pula, mereka mendapat keuntungan triple kill dan Rine beserta dengan Aiza gagal mereka satu untuk bisa mengantarkan kemenangan tersebut ataukah kali ini Hazelnya looking for 7 dan gagal makan game.